Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji independen sampel test, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari independent sample test. Independent sample test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan di sini diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Adapun dua kelompok yang bebas di sini dimaksud adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Jadi independent test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala interval atau rasio. Uji independent sample test ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas, agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pada penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita siapkan dulu data di data Excel. Di sini sudah ada data independent sample test. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Setelah itu kita klik variable view. Pada bagian column name baris pertama itu kita ketik pada baris pertama di column name ini kita ketik hasil. Kemudian baris kedua yaitu kelompok. Setelah itu, pada bagian desimal, pada baris pertama kita ubah menjadi 1, pada baris kedua bagian kelompok ubah menjadi 0. Kemudian pada bagian label, kita ketik hasil belajar dan kelompok. Baris pertama hasil belajar, baris kedua kelompok. Kemudian di bagian column values, pada baris pertama itu tetap 0. Kemudian pada baris kedua kita ketik 1 sama dengan kelompok A. Kelompok A. Kemudian kita klik pilih OK. Kemudian pada column meso ini, pada baris pertama kita ubah menjadi skill, pada baris kedua kita ubah menjadi nominal. Kemudian untuk mengisi properti pada bagian values, untuk variabel kelompok, maka klik column name pada baris kedua hingga muncul kotak dialog. Nah, value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A. Kemudian kita klik add. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, jika property variable sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variable view akan tampak sebagaimana gambar seperti kotak dialog ini. Kemudian, langkah berikutnya kita klik data view. Kemudian, untuk variable hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A, yaitu kita copy di bagian data Excel. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Kemudian kita klik Analyze, Confinement, kemudian Independent Sample Test. Nah, maka muncul kotak dialog Independent Sample Test. Selanjutnya kita masukkan variabel hasil belajar ke kotak test variable. Kita klik tekan panah ini. Kemudian kita masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variables. Kemudian kita klik define groups. Pada define groups akan muncul kotak dialog define groups. Pada kotak group 1 kita isi dengan 1. Group 2 isi dengan 2. Lalu kita klik continue. Dan oke. Nah, berdasarkan tabel output di sini, kita ketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 dan kelompok 2 itu atau B adalah sebanyak 5. Jadi nilai kata-kata hasil belajar siswa atau minat untuk kelompok A adalah 77,817, sedangkan kelompok B atau 2 itu 87,240. Sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,200. Nilai kata-kata hasil belajar siswa minat untuk kelompok A adalah 77,817, sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Ini adalah nilai kata-kata. Dengan demikian secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan ada perbedaan kata-kata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan dan nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test berikut ini. Nah, ini tabel independent sample test. Nah, berdasarkan output di sini, nilai signifikan Levene test for equality of variance adalah sebesar 0,738 lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variance data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di sini berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assumption di sini. Nah, kemudian berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assumption sini, yang ini
Diketahui nilai stick to tie rate-nya, ini nilai stick to tie rate-nya yaitu 0,039 kurang dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam ujian dependent sample test dapat disimpulkan bahwa HU ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, dari tabel output di sini diketahui nilai mean difference. Ini nilai mean difference-nya adalah sebesar min 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B, atau (77,817 dikurang 87,240). Ini sama dengan min 9,4233, dan selisih perbedaan tersebut adalah min 18,2347 sampai dengan min 0,6120 atau 95% confidence interval of the difference slope overall. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.